Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran IPS kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Dengan adanya kondisi negara-negara anggota ASEAN yang memiliki kondisi alam dan sosial yang cenderung homogen dan saling membutuhkan, yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan berbagai bentuk interaksi antar negara. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang yang ada di kawasan ASEAN. 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Terdapat berbagai faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara tersebut, antara lain faktor iklim, faktor geologi, dan faktor tersediaan sumber daya alam. A. Faktor iklim. Lokasi Indonesia yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat, masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Upaya penanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik yaitu ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera tahun 2015. Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan tahun 2014. Selanjutnya, faktor geologi. Letak geologis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari jenis batuan yang ada di permukaan bumi. Secara geologis, wilayah Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan muda, yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan Sirkumpasifik di sebelah timur. Adapun dua jalur pegunungan tersebut menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif dan rawan terjadinya gempa bumi. Dengan adanya faktor geologi mengakibatkan berbagai bencana seperti halnya di Indonesia dengan gempa bumi dan tsunami juga melanda negara-negara tetangga. Sebagai contoh, gempa bumi dan tsunami yang melanda Indonesia pada tanggal 26 Desember 2004 juga dialami oleh negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Negara-negara yang ikut terkena dampak gempa bumi dan tsunami adalah Malaysia, Singapura, Myanmar, Thailand, India, Sri Lanka, dan Bangladesh. Selanjutnya, C. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Berbagai jenis sumber daya alam terdapat di kawasan Asia Tenggara. Sumber daya itu tersebar di banyak negara. Sumber daya itu dapat dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. 1. Penyebaran potensi sumber daya alam di laut. Perairan di kawasan Asia Tenggara mempunyai potensi sumber daya alam. Berikut potensi sumber daya alam di laut di kawasan Asia Tenggara. A. Sumber air hujan utama bagi beberapa negara melalui proses penguapan dan gerakan angin muson. B. Sumber bahan tambang di dasar laut berupa minyak bumi, gas, timah, dan bauksit. C. Sumber bahan baku pembuatan garam. D. Prasarana transportasi yang relatif murah. 2. Penyebaran potensi sumber daya alam di darat. Berikut potensi sumber daya alam yang ada di darat. A. Hutan, B. Pertanian, dan C. Bahan tambang. Selanjutnya, 2. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang.
Gelombang kemajuan iptek di beberapa bidang seperti transportasi, komunikasi, informasi, dan energi telah banyak membawa perubahan pada kehidupan dan gaya hidup manusia yang lebih dinamis. Mobilitas dan segala kemudahan gaya hidup hanya dapat diperoleh ketika kemajuan yang lain dicapai, yaitu kemajuan teknologi dan pengelolaan energi. Ketersediaan energilah yang merupakan faktor utama yang menggerakkan kemajuan peradaban manusia. A. Teknologi transportasi. Transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang pesat baik transportasi darat, air, dan udara. Sarana dan prasarana transportasi makin lengkap dengan baik. Sarana transportasi berupa alat angkutan seperti mobil, kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Prasarana transportasi adalah penunjang kelancaran pengangkutan antara lain jalan, jembatan, terminal, stasiun, lapangan terbang, dan pelabuhan. Perkembangan sarana transportasi begitu membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan memadainya sarana dan prasarana akan mempermudah pembangunan transportasi baik di darat, laut maupun udara seperti pelabuhan, bandara, dan dermaga. Dengan pembangunan prasarana transportasi akan mengubah suatu kondisi wilayah di suatu negara. Hal tersebut akan mengorbankan lahan produksi seperti hutan atau sawah guna diubah menjadi jaringan transportasi. Di negara-negara ASEAN, pembuatan transportasi sudah berjalan dengan baik dan sudah dapat dikatakan canggih. Bahkan, Singapura dan Thailand sudah mengembangkan teknologi jaringan transportasi darat bawah tanah. Selanjutnya, B. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi dapat diartikan sebagai suatu peralatan keras atau hardware pada sebuah struktur organisasi yang memiliki kandungan nilai-nilai sosial yang dapat memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan, memproses, hingga saling bertukar informasi satu dengan yang lain. Teknologi ini berkembang secara cepat seiring dengan perkembangan teknologi elektronika, sistem transmisi, dan modulasi, hingga informasi dapat disebarkan dengan cepat dan tepat. Dengan perkembangan teknologi komunikasi di negara-negara anggota ASEAN akan berdampak pada berbagai bidang. 1. Bidang sosial. Maraknya perdagangan manusia. B. Bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. C. Kerjasama luar negeri makin mudah. D. Kebutuhan transportasi massal makin tinggi untuk menghindari kemacetan. 2. Bidang ekonomi. A. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. B. Barang-barang asing makin mudah dijangkau. C. Bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. 3. Bidang budaya. A. Aliran-aliran bertentangan dengan budaya makin mudah masuk. B. Terjadinya akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. C. Perubahan sistem nilai dan norma. 4. Bidang keamanan akan berdampak. Pertama, jaringan kelompok perusuh antar negara makin mudah diorganisasi. B. Gangguan kondisi keamanan suatu negara makin rentan. Dan C. Narkotika dan obat terlarang makin mendapat tempat. 3. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Seluruh anggota yang tergabung dalam ASEAN mulai menetapkan AFTA dalam menjalankan pola kehidupan bidang ekonomi internasional. Hal kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Sebagai contoh, produk elektronik Singapura dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara ASEAN. Kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan masyarakat melalui distributor.
Perkembangan teknologi transportasi dapat diperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang atau jasa sampai ke tangan konsumen. Lautan luas tidak lagi menjadi penghalang untuk mendistribusikan barang dan jasa. Selanjutnya, distribusi ini sangat menguntungkan pelaku kegiatan ekonomi dan memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 4. Pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan atau penyesuaian peruntukan penggunaan disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Adapun akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri, yaitu pertama, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik itu tanah, air maupun udara. Kemudian yang kedua, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Ketiga, lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Kemudian, B. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Manusia mempunyai kebutuhan yang pokok yaitu pemukiman. Hal tersebut dikarenakan dengan banyaknya manusia akan membutuhkan suatu permukiman yang luas. Hal ini juga terjadi di anggota negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman marak dilakukan di berbagai negara anggota ASEAN. Hal ini, konversi lahan pertanian yang telah menjadi permukiman pasti akan menimbulkan berbagai akibat. Berikut adalah dampak negatif dari konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Pertama, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Kedua, luas lahan pertanian makin berkurang sehingga produktivitas pangan makin kecil. Ketiga, berkurangnya lahan resapan air, dan yang terakhir, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Konversi lahan sangat identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari karena ruang memiliki peran yang penting untuk menjalankan mobilitas manusia. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, konversi lahan pertanian harus tetap dilakukan. Meskipun demikian, tidak harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagian warga negara. Ya, demikianlah penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan yang sudah tertera di layar. Ibu harapkan semuanya dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah dengan baik. Dan untuk siswa yang telah bergabung di Google Classroom, silahkan kalian mengerjakan tugasnya melalui Google Classroom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.